apa kabarnya? Lama banget ya kita nggak jumpa dalam program Layar Santai, program satu-satunya di Web TV nih yang kita bisa santai-santai, asik-asikan, guyon-guyon gitu. Nah, kalau biasanya kita ngobrol-ngobrol dalam podcast di program Ruang Publik, kali ini Layar Santai hadir dengan podcast juga nih. Dan ada siapa aja sih yang bakalan ajak ngobrol? Banyak banget nih, ini dia. Dang. Halo. Siapa kalian? Nggak tahu ya. Nanti. Oke, Konser TV kenalin dulu nih. Mereka ini adalah teman-teman mahasiswa yang magang di Diskominfo, tempat adanya Web TV ini. Nah, sebelum kita ngobrol banyak, Nana mau kenalan dulu ya satu-satu. Boleh dikenalin dulu dari siapa aja terserah. Nih, aku kasih ke Ceng-Ceng. Perkenalkan, saya Fawa Zidan Ulaya. Fawa Zidan, panggilannya siapa? Panggilannya Zidan aja. Zidan, Biar oke. Keren kayak pemain sepak bola gitu. Oke, boleh. Asal universitas? Asal universitasnya Universitas Tidar Magelang. Oke, dari Magelang ya. Tapi kalau tinggalnya di Wonosobo. Oh, di Wonosobo. Oke. Dari kuliah di Magelang, asal Wonosobo, terus magang di Kominfo. Oke, satunya. Perkenalkan, nama saya Erna, Ernawati, biasa dipanggil Erna. Oke, Erna. Asal Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Oke, singkatannya apa tuh biasanya? Ada singkatan? UIN WS. Oke. Asal daerah mana? Apa? Asal daerah tinggalnya? Asalnya dari Demak. Oh, Demak. Iya. Wow, jauh-jauh. Dari Demak tinggalnya di sini. Terus gimana tuh? Ke sini ngekos. Oh, iya, oke. bareng. Anak kos baru nih. Sampingnya. Ya, saya Mafriha Azida, biasa dipanggil Zida, mirip sama dia tapi dia ada N, saya Zida tanpa N. Bentar. Zidan, Zida. Iya, Zida. JJ nih, jangan-jangan jodoh. Beda bapak ibu. Oh, kembar tapi beda bapak ibu ya. Orang tua kalian dulu janjian ya ngasih namanya ya. Temenan dari bayi ya. Oke, sampingnya. Oke, halo, hai, nama aku Fikri. F. Asalnya dari Karawang, Jawa Barat, kampusnya dari Untidar Magelang. Oke. Panggilannya biasanya Fikri. Oke, dari mana tadi asal? Karawang, Mbak. Karawang? Iya. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, kalau Jawa Barat berarti bukan pakai F, tapi pakai P. Biasanya gitu, Mbak. Cuma ini lagi ya lidahnya lagi bener aja. Oh, gitu. Jangan ditanya tinggal di mana ya, Mbak. Soalnya saya Coba marbot kita di tes, situ. coba kita. Kalau mau F? F. Oke. Bisa. Kali aja nggak bisa menyebutkan namanya sendiri ya. Tapi kalau biasanya enggak, Mbak. Pakai P juga. Oh, Fikri, oke. Iya. Sampingnya lagi. Perkenalkan, nama saya Kori Nur Aini, biasa dipanggil Kori. Asal Universitas Negeri Semarang, tinggalnya di Wonosobo aja. Oke, dari Wonosobo, kuliah di Semarang. Iya. Sekarang magang Kominfo sama kayak ini ya. Oke. Iya, beda Lanjut, universitas. perkenalkan nama saya Safera Niken Prastiwi, bisa dipanggil Safera. Banyak sih nama panggilannya Kak. Banyak. Bisa dipanggil Safera, Vera. Yang penting bukan panggil aja Mawar gitu ya. Jangan dipanggil sayang deh, yang penting. Siapa ada yang mau panggil saya? Saya, Mbak. Nggak mau tapi aku. Enggak mau. Ditolong sama. Pura-pura mau aja, Mbak. Las. Bentar dong, belum Oh, belum. selesai. Maaf. Bentar dong, udah dong, diem. Jangan berantem dong. Dari UIN Wali Songo Semarang sama kayak teman-teman. Asalnya dari Purwodadi Grobogan. Oh, berarti ngekos satu kos Iya, ya? bertiga. Oh, satu kos, beneran? Iya. Wow. Umpel-umpelan gitu. Oke. Ada lagi? Mungkin belum selesai. Oke. Las. Halo, perkenalkan aku Asrena Zahra Maulidina, biasa dipanggil Asa, dari Universitas 11 Maret atau singkatannya UNS. Asalnya dari Wonosobo aja. Oke, dari Wonosobo aja. Wonosobo aja, pakai aja. Aja ya, pakai H. Oke. Kalian udah kenalan, terus kalian magang ya. Ini statusnya magang di Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Itu berdasarkan ditentukan dari kampus atau kalian milih sendiri? Milih sendiri. Oh, milih sendiri. Wow, keren. Terus kenapa kok milihnya di Diskominfo, apalagi yang
jauh-jauh dari tadi mana? Gerobokan, terus mana? Oh, salah. Iya, dari iya Demak, Batang, Gerobokan. Apalagi yang luar kota. Oh iya. Karawang ya. Iya, ini yang jauh-jauh dari luar kota magangnya di Kominfo. Kalau yang ini sih 3 Wonosobo ya. Jadi masih make sense lah di kota sendiri aja biar nggak usah ngekos gitu ya, nggak usah jadi anak kos dadakan, makan gratis, nggak tanggal tua mie instan aja gitu ya. Nah, kenapa sih kok milihnya di Kominfo? Mungkin bisa dijawab yang luar kota dulu berempat tuh. Cita-cita dari kecil, Pak. Gimana? Dari SD pengen di Kominfo Wonosobo. Wow, mulia sekali. Iya, soalnya kalau ditanya dari kecil cita-citanya magang di Kominfo Wonosobo. Enggak dong. Kalau saya sih ini Mbak, kan bestia nih Mbak sama Zidane. Ya. Oh, Ini kan bestie sampai jannah Mbak. Ya kalau saya sih sebenarnya sebelumnya juga pernah nyoba di beberapa masukin di beberapa tempat juga, sempat nyoba beberapa hari juga, cuma akhirnya masuk ke sini dicobain, tahu-tahu lama kelamaan nagih gitu Mbak magang di gitu. Kominfo. Bentar, Ya. berarti tadi sebelumnya kamu tuh nyoba-nyoba daftar magang kemana-mana terus ditolak gitu ya? Tanda kutip sih Mbak, cuma lebih halus aja maksudnya. Pembelaan diri maksudnya. Iya. Cuma kalau ngajuin ke sini kebetulan ada Zidane, pengen nyari pengalaman baru aja sih. Jadi biar lebih asik gitu. Berarti karena kepepet aja terus kesini ya? Kepepet ya Mbak, soalnya bentar lagi mau masuk. Kalau misalnya belum dapat magang kan takut ketinggalan kuliahnya. Oke. Jadi The power of kepepet terus jadinya nyaman ya? jadinya nyaman. Akhirnya nagih. Oke, sampingnya tuh kenapa nih di Kominfo? Awalnya nggak di sini sih Mbak. Kita bertiga itu ngajuin ke salah satu media cetak di Jogja. Tapi berhubung sananya itu Ditolak juga? bukan nolak, tapi kelamaan ngasih kepastian. Oke. Jadi kita memilih kayaknya harus ganti nih. Nah, langsung ngajuin ke sini. Dilalah responnya juga ramah banget, terus kayaknya sana enak deh. Ya udah langsung udah yakin ke Diskominfo Wonosobo. Wih, the power of keramahan jadi the power of Iya, keramahan betul. jadi oke lah di Kominfo aja lah. Oke lah ya, ada kata lahnya. Terpaksa ya. Enggak. Tapi memang mungkin sebelumnya nyoba di mana-mana dulu tapi kok kurang responsif dan lain sebagainya. Begitu ke Kominfo ternyata ramah dan baik-baik, ya iyalah. Terus langsung masuknya ke Kominfo gitu ya. Jadi walaupun awalnya agak terpaksa, jadinya nyaman gitu ya antara dua jawaban itu. Kalau yang dua lagi, kenapa nih milih di Kominfo? Sebenarnya alasannya hampir sama, tapi ini juga rekomendasi dari Pak Kajur juga. Terus Pak siapa? Pak Kajur, ketua jurusan. Oh, oke. Terus kami bertiga, sebenarnya kan kami kelompok bertujuh, tapi yang 4 masih di Jogja. Kita milih di sini aja bertiga. Oke, wow, rela berpisah dengan bestinya untuk masuk ke Kominfo. Jadi ternyata kalau yang cewek-cewek lebih mandiri ya daripada yang cowok yang harus selalu bersama bestinya ya. Oke, yang belum jawab siapa nih? Udah ya? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama ya. Karena Jadi- kita kan kelompok ya, jadi ya kemana-mana bareng. Oh gitu. Oke deh, nggak apa-apa deh. Terus kalau magang di Kominfo-nya berapa lama sih? Beda-beda sih. Tapi rata-rata 1 bulan semua. Oke, kalau kamu kayaknya universitasnya beda sendiri ya? Iya, beda sendiri. Berapa lama di Kominfo? 1 bulan. 1 Dari bulan. awal Januari sampai awal Februari. Yang lain juga rata-rata 1 bulan. Rata-rata 1 bulan. 2 bulan? Ini 2 bulan? Bentar. Yang lain 1 bulan nih rata-rata. Kamu 2 bulan. Kenapa? Kenapa? Betah banget. Awalnya tuh sendiri kan, Heeh. sendiri terus sudah diterima, masuk ke Kominfo tanggal 20 Desember. Oke. Terus akhirnya harusnya kan tanggal 28 Februari. Tapi karena masih ada bestie terus nemenin sampai akhir. Oh gitu. Oke. Nanti masih 1 mingguan lebih sih. Berarti kamu di sini bukan cuma 2 bulan tapi 1 tahun. Kan dari Desember 2021 ya sampai 2022 nih. 1 tahun full. Mungkin mau sampai tahun berikutnya? Boleh. Direkrut ya. Langsung ya. ASN gitu. Aduh, off the record.
Oke, nah kalau bertujuh ini magangnya di Kominfo kan ada beberapa bidang ya, nggak cuma satu bidang aja. Terus kalau kalian nih magangnya di bidang yang sama atau beda-beda? Terserah yang mau jawab. Ada beda? Cuma jurusannya. IKP semua? Iya, di IKP semua. Oh iya, IKP. Ayo apa kepanjangannya IKP? Ada yang udah tahu? Wih, keren. Padahal aku nih yang lupa. Oke, informasi komunikasi publik ya. Kenapa kalian kok magangnya di IKP semua? Apakah kalian jurusannya sesuai atau gimana? Atau gimana? Pakai mic dong. Cita-cita dari SD. Enggak dong. Cita-cita Kebetulan dari kan SD. yang masuk ke jurusan, Mbak. Kebetulan kan rata-rata kita dari Ilkom. Kebetulan kalau cuma Mbak Korea yang dari apa? Informatika. Nah, kalau kita kebetulan dari ilmu komunikasi ngambilnya yang satu yang nyambung lah gitu, Mbak, yang nyambung yang masuk gitu. Berarti ilmu komunikasi semua ini? Ya, ilmu komunikasi kebetulan. Kan iya, semuanya ya, Ilkom. Kebetulan kan jadi masuknya ke public relation, jadi ya masuk ke IKP biar nyambung lah gitu, Pak. Biar nanti bikin laporannya nggak pusing. Itu kan ujungnya. Sebenarnya itu tujuan utamanya tuh itu sebenarnya ya, biar bikin laporannya nggak pusing. Iya, bikin laporannya nggak pusing. Oke, berarti sesuai sama jurusan kalian. Terus apa yang kalian rasakan setelah magang di IKP-nya ini, terutama IKP ya, tapi setelah keseluruhannya di Kominfo? Apakah sesuai dengan ekspektasi awal atau gimana? Ya. Melebihi kayaknya, Mbak. Melebihi Melebihi ekspektasi. Soalnya melebihinya ke positif or negatif? wah, positif banget dong. Soalnya kalau ekspektasi awal sih aku magang di Kominfo pasti vibe-nya tuh wah namanya di dinas pemerintahan ya. Tadinya mikir bakal serius nih gitu kan, bakal under pressing juga gitu kan. Terus bakal ya stres lah gitu kan, pusing di bawah tekanan. Tapi setelah masuk di sini kita enjoy aja gitu, Mbak. Fun, Kita ya? iya fun, dikasih tugas, dikasih kewajiban, tapi kita juga bisa ngejalanin itu dengan santai sih gitu. Oke, Jadi terus lingkungan vibe-nya juga positif gitu, Mbak. Jadi Iya, mendukung kita, nggak Wih. ngebedain. Ini Jadi kamu jatuh dibayar berapa cinta. sih? Wah, itu di belakang layar kali. Nggak ya. Aman. Mungkin yang lain nih. Oke, kalau kalian semua magangnya ini kan tadi selama sebulan, bahkan ada yang 2 bulan. Nah, tadi dikasih cerita juga dikasih tugas, tapi tetap santai. Nah, tugasnya tuh ngapain aja kalian selama magang di sini? Boleh diceritain? Mungkin tugasnya beda-beda. Tugasnya sih beda-beda tentunya ya. Kalau saya sendiri tugasnya ada desain konten media sosial. Oke. Terus kalau yang bareng-bareng itu ya bikin video reels itu, terus kadang ikut liputan gitu sih. Oke. Terus yang lain? Kalau yang lain sama sih. Hampir sama. Oke. Berarti ada yang desain konten. Konten media sosial. Karena tadi itu ya PR ya. Iya. Oke. Public relation. Berarti ini calon-calon PR ya. Oke, kita doakan ya. Oke. Nah, kalau hal yang berkesan nih yang didapat selama magang di Kominfo ada apa aja? Boleh. Kalau yang berkesan di Kominfo semuanya ya, tapi ini mungkin yang bikin kita membekas itu awalnya karena aku sendiri masuk ke sini kan sendiri, maksudnya nyoba di magang di Kominfo itu dengan keberanian sendiri, tapi ternyata temennya banyak gitu loh. Bisa mengalahkan sampai CRT gitu ya. Iya. Bisa mengalahkan rasa takut yang ya benar tadi kata Fikri, kalau di dinas pemerintahan itu kan biasanya lebih saklek, lebih formal gitu juga. Ternyata enggak juga gitu. Terus yang bikin senang itu kita enggak cuma belajar di Diskominfo aja, tapi kita karena kemarin dapat tugas dari Pak Wahid. Siapa itu Pak Wahid? Pak Wahid adalah pembimbing kita selama magang di IKP. Itu buat bikin video reels yang menampilkan semacam company profile-nya OPD di Wonosobo gitu. Jadi kita jalan-jalan ke dinas-dinas di Wonosobo. Jadi lebih tahu ternyata dinas ini tuh nggak cuma ini aja loh tugasnya, dari kita sampai dikenalin ke orang-orang dalamnya. Ini loh tugasnya ini. Oh, ternyata tuh misalnya dinas Arpusda gitu. Kita kan taunya cuma Baca pinjam buku. buku, iya. Ternyata di sana tuh ada
kursus menjahit yang buat bisa membuat bukunya lebih rapi. Kalau gitu. itu aku juga baru tahu sih. Iya nih, aku tahu dari kalian. Gimana nih? Udah banyak aja yang kita tanya. Oke. Ya itu sih, nggak cuma kearsipan, kita kemarin udah sampai berapa ya? Hampir 5, iya. Sama yang paling terkesan tuh yang DLH ya. DLH kenapa tuh? DLH tuh sampai pas hari Sabtu tuh diajak keliling-keliling ke mana itu PPA. Terus saya sebagai anak Wonosobo tuh baru tahu kalau ada arboretum gitu. Arboretum tuh kayak tempat-tempat pohon tumbuh-tumbuhan langka. Dan nggak sembarangan yang bisa masuk di sana. Terus bisa masuk di sana tuh. Pokoknya di dalam tuh adem banget. Gitu ya? Iya, kayak pakai jalur dalam gitu loh. Jalur orang dalam. Sabtu Minggu pas hari Sabtu ya. Iya, Pokoknya itu Sabtu. terus diajak ke Taman Fatmawati kan masih lingkupnya di LH. Terus dikasih tahu tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman Yang ada di kota-kota ya, maksudnya yang di pinggir jalan kita biasa lewat itu, taunya kalau ada tumbuhan itu kan kita petik lah, terus dirusak gimana-gimana, ternyata itu dirawat sama DLH, terus nanti kalau ada apa-apa DLH yang menangani itu. Terus gitu. kalian datang ke situ ikut metik apa? Enggak ya? Atau bikin reelsnya itu ya? Berarti? Iya. Oke. jangan dong. Jangan ya, jangan merusak tanaman ya. Tapi Mas Segin aku juga baru tahu lagi nih yang tadi ada arboretum itu. Ya, aku yang kudet kayaknya ya. Nah, ada lagi hal-hal berkesan selama magang di Kominfo? Aku sih, Pak. Oh iya, kenapa tuh? Hari pertama itu paling berkesan, langsung dapat makan. Itu berkesan banget, Pak. Langsung mikir, wah, jangan-jangan kalau magang di sini bisa lebih hemat. Gini. Jadi kamu begitu masuk di sini hari pertama langsung dapat makan siang gitu ya. Terus apakah itu membuat kamu lebih minat? Aku kuliahnya mau pindah sini aja lah. Malah minat pindah rumah aja sih, Mbak. Oke, besok ada kos-kosan di Kominfo gitu kali ya. Masa ngokos sih, Mbak, sampai tua. Aduh. Tapi tempatnya selain Diskominfonya enak gitu, Mbak. Saya lebih prefer ke suasana pemandangannya gitu, Mbak. Kenapa? Bisa ngelihat Gunung Sindoro, bisa ke Dieng dekat gitu kan. Rata-rata. Anak kota ya, jadi nggak pernah lihat. Kota banget gitu. Oh iya, yang lebih berkesan itu hari pertama pas mandi, Mbak. Itu benar-benar dingin banget, Mbak, itu, Mbak. Sampai beku nggak? Sampai susah napas, Mbak, kayak sampai ngap banget itu, Mbak, mandi. Tapi kesininya malah itu yang berat tuh kalau malah jadi malas mandi gitu. Malas mandi. Kalau berangkat kerja tuh sebenarnya kalau berangkat magang tuh kayak semangat nih mau magangnya, cuma ngelihat air ya aduh gimana ini cuma agak takut. Ini selimut lagi jadi magang. Ya semua di Kominfo positif sih, Mbak. Yang negatif itu part mandinya itu. Oh iya. Bentar. Berarti aku mau nanya sama kamu. Jujur. Iya. Tadi pagi mandi enggak? Mandi dong. Wah. Jangan jadi. Iya, Mbak. Jadi teman-teman waduh, terbongkar ini publik. Pagi mandi enggak? Jadi malu. Ya, jangan nanti takutnya ada yang nonton suka sama saya kan. Jangan promosi diri sendiri kalau kamu belum mandi ya. Kalau berangkat mandi, Mbak. Oh gitu. Kalau pulangnya enggak. Ya mungkin. Ada lagi yang berkesan lainnya? Nggak mungkin dong sama semua karena pasti versi berkesan tiap orang tuh beda-beda. Oke, kalau aku tadi kan teman-teman bilangnya kayak yang suasananya, terus ternyata Diskominfonya. Kalau aku lebih ke orang-orangnya sih. Kenapa tuh? Ramah banget. Wih. Pernah kayak aku dong. boleh. Jadi aku sedikit cerita ya, Kak ya. Oke. Jadi waktu itu kita bertiga itu lagi jalan-jalan di alun-alun. Terus mampir tuh ke rumah makan. Terus tiba-tiba itu ada ibu-ibu bilang dari mana gitu, tanya-tanya. Oh, ayo mampir ke rumah saya gitu. Ya, humble gitu. Oh, karena kamu bukan asli Wonosobo iya, ya. Jadi kok jauh banget, kok berani sampai sini sama siapa gitu. Jadi mereka bener-bener humble sih, suka sama orang-orangnya, baik. gitu. Gitu sih. Okay.
Tuh, tapi ada pertanyaan nih. Kamu disuruh ke rumahnya tuh mau dikasih makan atau suruh bantu bersih-bersih? Iya sih, bener juga. Enggak ya. Guyon aja ya. Oke, ada lagi yang lain yang berkesan lagi? Kalau dari aku nih yang belum disebutin ya sama mereka, staff-staff di Diskominfo. Apa dulu nih belum? Kalau menurut aku staff-staff di Diskominfo nih terkhususnya di IKP bidang tempat aku magang tuh ramah banget, humble banget, Makasih. mengayomi gitu, kayak menerima banget kita dengan apa dengan senang hati gitu. Jadi kayak kita di sini juga nyaman gitu, nggak terbebani gitu. Terus ada lagi yang belum jawab, di mana yang hal berkesan? Udah semua ya? Oke, berarti kesimpulannya hal-hal yang berkesan tuh pekerjaan yang dilakukan bisa ada pekerjaan tapi ada tugas-tugas tapi bisa dilakukan dengan fun karena orang-orangnya ramah, suasananya mendukung, walau ada yang sampai nggak mau mandi gitu ya. Oke, nah terus kalau pesan kalian buat teman-teman mahasiswa lain yang di luar sana yang mungkin pengen magang di Kominfo juga, apa sih? Mungkin kalian mau kasih pesan, kalian nggak usah magang di Kominfo, biar aku aja. Boleh nih kasih pesan ke teman-teman yang di luar sana yang pengen magang juga di Kominfo. Dari aku dulu ya, kalau misal nih teman-teman SMK atau kuliahan nih nyari tempat PKL bingung kan biasanya, aduh mau magang di mana ya gitu, terus jangan lupa nih masih ada Diskominfo yang siap menerima kalian dengan lapang dada. Emang iya siap. Ya gitu sih, kayak jangan ragu kalau mau ke Diskominfo karena ya mantap deh pokoknya. Mantap. Temennya lagi nih yang dari mana tadi, lupa lagi, Gerobokan ya. Oh, Gerobokan ya. Jauh-jauh dari Gerobokan ke Wonosobo, pesannya apa buat teman-teman yang mungkin dari luar kota juga gitu atau dari universitas lain? Ayolah ke Wonosobo aja kalau misalkan mau PPL. Di sini juga ada Diskominfo, bener. Selain dapat ilmu, kita juga dapat makan. Makanya yang utama sebenarnya. Yang kedua, orangnya ramah-ramah. Yang ketiga, apa ya? Wisatanya. Bonusnya wisata. Oke. Buat teman-teman yang mau magang di Diskominfo jangan ragu, karena tadi yang udah disebutin sama teman-teman kalau di sini tuh tidak mengerikan dan justru kebalikannya menyenangkan sekali. Terus juga kalau kita kan rata-rata magangnya sebulan ya, nanti sesuai sama, iya kalau bisa minimal 3 bulan lah biar kerasan gitu. Atau setahun mungkin nggak Oh ya? ya, boleh. Oke. Kalau pesan aku sih buat yang pengen magang gitu, untuk yang mahasiswa atau PKL gitu tahun depan biasanya ya kan akhir-akhir tahun gitu sih, harus ke Kominfo Wonosobo sih. Harus ya. Siapa lo mau haruskan? Harus. Pokoknya daftar tuh langsung oke gitu. Soalnya kalau di bidang IKP-nya tuh kayak feel free gitulah. Yang mau masuk, yang mau belajar, yang mau nambah pengalaman tuh ayo gabung ke IKP gitu. Ayo gabung, kayak promosi apa ya? Oke, lagi. Buat teman-teman mahasiswa atau SMA, SMK yang mau magang di Diskominfo boleh banget nih gabung. Soalnya di sini tuh aku baru tahu kalau biasanya kan kalau di IKP tak kirain kan cuma oh ya udah liputan gitu aja. Nggak tahu kalau di Diskominfo juga ada web TV, ada radio pesona juga. Jadi teman-teman kalau misal jurusanku kan itu ada konsentrasinya gitu kan, Mbak. Penerbitan radio sama televisi. Nah, dikiranya tuh di sini cuma ada liputan kayak gitu kan, lebih condong ke liputan. Boleh banget nih gabung ke Diskominfo. Udah itu aja. Oke. Ada lagi? Ya kalau dari aku pesannya buat anak-anak SMA, SMK atau mahasiswa baik dari anak lokal ataupun anak anak luar kota bisa banget nih gabung magang di Diskominfo Wonosobo karena tentunya banyak pengalaman, bisa banyak kenalan. Terus di sini juga tidak ada tuntutan dari tugas tapi tetap dikasih tugas tapi menyenangkan. Kalau aku saran sih jangan magang di Diskominfo. Kenapa? Biar aku aja. Enggak, soalnya
kalau aku pribadi ya, Mbak, pertama magang sebulan, ini lama banget sebulan gitu, Mbak. Kayak ngerasa. Mikirnya ya? Iya, kayak sebulan lama banget gitu kan. Sekarang aja sebenarnya udah sebulan, tapi kan berhubung ada apa namanya? Dihitung dari hari kerja jadi belum selesai gitu kan. Pertama mikir, wah lama banget sebulan gitu, kayak pasti bakal ngebosenin gitu kan. Tapi ternyata yang jadi permasalahan tuh kayak kalau alur-alur film kan pertamanya kecil jadi gede gitu kan. Ini puncak masalahnya saya jadi nggak ingin meninggalkan Diskominfo gitu. Jadi merasa sayang gitu, Mbak, itu. Ya. Ini mikir kos juga sih. Paling besok mau masukin lamaran ke masjid buat jaga gitu biar Oke, bisa berarti gratis. kalau kamu mau nambah waktu buat magang di Diskominfo-nya, pilihannya biar ngirit kos, ngelamar di Iya. masjid juga ya? Oh, iya, marbot jadi ya? marbot juga gitu. Cuma kalau aku pribadi sih jangan sih ya. Soalnya nanti bakal ketemu aku nanti sayang. Enggak, Jangan ada promosi pikiran sendiri, buat please. ini apa ada pikiran juga buat kayak wah nanti kayaknya kalau libur boleh juga nih gitu kan, magang lagi ngisi waktu luang lagi. Soalnya bisa kenal ya terutama sama Asep gitu kan. Wah, skill desainnya luar biasa gitu kan. Aku jadi bisa nambah apa namanya ya mungkin kalau basic desain bisa cuma kan dari inspirasi kan beda jam terbangnya gitu Pak, ngelihat dari apa namanya Diskominfo ngelihat di depan ini kameranya banyak canggih-canggih gitu Pak, jadi bisa lebih tahu apa tentang Diskominfo. Jadi jangan magang di Diskominfo nanti nagih gitu. Kesimpulannya jangan magang di Diskominfo nanti nagih. Susah move on ya? Susah move on. Oke, berarti kalian ini sudah 1 bulannya itu sudah hampir habis atau masih lama? Besok terakhir. Wow, mau nangis nih. Pesan terakhir. Oke, sudah siap untuk meninggalkan Diskominfo? Belum sih. Masih mau nambah lagi? Boleh ya? Nggak juga pasti karena pengen cepet lulus ya nggak? Iya. Oke. Setelah lulus pengen kembali lagi ke sini kah? Kalau ada rekrutmen mungkin. Yang dari Demak, dari Batang, kalau ada rekrutmen mungkin boleh. Oke. Catat di papan itu. Sudah 1 nih masuk. Sebenarnya malas keluarnya itu karena malas bawa pakaiannya Mbak. Berat. Aduh udahlah capek aku ngobrol sama kamu. Oke, asik banget ternyata teman-teman kita sharing-sharing hari ini. Nggak cuma aku yang nanyain mereka aja, tapi mereka banyak kasih info ke aku, termasuk ke yang tadi 2 info yang aku kudet banget ya, kurang update. Tapi seru banget ngobrol kita kali ini tentang teman-teman mahasiswa yang magang di Diskominfo Wonosobo. Tadi udah diceritain juga pengalamannya selama di sini ngapain aja, terus kesannya gimana dan lain sebagainya. Ternyata asik banget ya magang di Diskominfo. Mungkin teman-teman yang pengen magang di Diskominfo juga bisa aja, atau bisa juga nanti kita walaupun kalian udah gak magang, kita masih bisa ngobrol lagi di lain kesempatan nih ya, di program layar santai ataupun program-program lainnya. Dan thank you banget yang udah nonton, jangan lupa di like video ini, komen, subscribe juga, dan nyalakan tanda loncengnya karena akan banyak banget tayangan-tayangan seru lainnya di Web TV. Terima kasih atas kehadirannya di Web TV Diskominfo, dan semoga kalian nantinya setelah selesai magang di sini bisa menyelesaikan studi sampai selesai, cepat lulus dan bisa meraih karir yang luar biasa. Dimanapun itu ya, nggak cuma di sini. Syukur-syukur kembali lagi di Diskominfo. Gimana gitu Gandhi? Masih ya, belum move on kayaknya nih. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga teman-teman Web TV yang udah nonton Konco-Konco Web TV. Dan kita jumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Bye-bye.